Nah sekarang di hadapan mata kita ada ratusan triliun anggaran pendidikan yang harusnya buat kesejahteraan guru dulu, malah dipakai untuk sesuatu. Nah apa nih? Iya. Nah dari situlah kayaknya gue harus ngegugat deh. Terlepas dari gue bakal dibenci kah, bakal ngeganggu kerjaan gue kah, atau bakal tamat juga karir gue dan sebagainya. Gue kayaknya udah bodo amat lah di situ. Total tuh ada 25 ribuan dapur seluruh Indonesia sekarang beroperasi dan polisi punya 1000-an. Itu pun lewat yayasan Kemala Bayangkari gitu. Yayasan memang ada gitu melekat ke kepolisian tapi diisi oleh istri-istri dari polisi. Jadi kenapa kita masih ngomongin MBG? Ini kita dudukin ya satu-satu. Kita bayangin misalnya kita satu negara itu 10 orang lah. Terus kita iuran misalnya 10.000, setiap kali kita urunan 10.000, kita kumpulin duitnya dengan asumsi untuk bikin kesejahteraan kita, biar bikin jalan, bikin pendidikan, bikin apa gitu ya. Terus kita nunjuk satu orang buat ngelola. Nah, satu orang ini tiba-tiba dia bilang dan ngambil keputusan untuk alokasi duit itu buat makan-makan aja. Jadi pendidikannya nggak diurus sekenanya, terus sektor-sektor yang kita butuhin buat kesehatan diurus sekenanya, pokoknya kita makan lah. Dan dia nggak mau tahu, nggak mau kita kasih masukan, padahal kita yang iuran. Ada si penasehatnya, tapi si penasehatnya itu juga diajak ngurus makan-makan itu. Nah, semua hal pokoknya sekarang lagi fokus untuk makan-makan itu. Dan kita itu udah kayak ya udah lu iuran aja deh, nggak usah ngikut-ngikut diskusi soal kemana, kenapa makan-makan itu terus dijalanin. Kira-kira begitulah gambaran singkatnya. Dan akhirnya banyak orang sekarang ngomongin makan bergizi gratis yang sebenarnya nggak gratis. Kita iuran. Salah satu yang bikin rame ini adalah gugatannya teman-teman dari guru-guru yang terkena langsung. Terkena langsung kenapa? Karena alokasi anggaran pendidikan yang 20% yang dari iuran itu dipakai juga buat makan-makan. Gitu ya? Kurang lebih. Ya? Ya, betul. Nah, kita lagi mau ngomongin soal MBG itu sama ini ada Reza, guru dari Karawang. Betul Bang. Lu yang gugat ya? Iya Bang. Lu kapan tuh gugatnya itu? Sekitar bulan Januari kalau nggak salah. Dari Januari. Cuma saya sendiri udah udah ngecek dari RAPBN sih Bang, dari bulan November ke Desember. Di situ saya kayak, ini curiga nih, ngegelembung banget anggaran nih. Nah dari situlah saya udah mulai, wah kayaknya harus digugat. Oke. Reza, terus ada juga Mas Iman. Ini udah 2 kali kesini ya, kita ngomongin hal yang sama. Betul. Jadi memang sejak awal dengan teman-teman koalisi sudah merencanakan gugat gitu ya. Tapi karena Mas Reza sudah gugat duluan dan Mas Reza juga kebetulan anggota P2G juga, akhirnya kita bareng-bareng biar nggak sendiri. Ya. Kasihan kalau sendiri ya. Kalau sendiri. Soalnya belum disiram. Terus Nah, juga ditemenin kita sama Yasar dari ICW. Halo Bang. Iya, jadi di ICW juga tergabung ke Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia. Awalnya itu emang kami ini NGO udah terpikir mau melakukan sesuatu lah sama MBG ini. Mau lihat permohonan-permohonan di MK, kok ada satu permohonan ini satu orang doang ini si Bang Reza ini. Dia udah nggak ada SH-nya belakang. Ya benar. Nggak ada. Tahu lu prosedurnya dari mana tahunya? Baca-baca doang di internet sih Bang. Iya Bang. Ya berapi-api banget sidang pertamanya dia itu. Sendirian aja. Terus kita pikir daripada ngajuin lagi ya nemenin Bang Reza aja lah jadinya. Jadi kuasa. Ciwe termasuk kuasa juga nemenin Bang Reza ini. Iya. Sebenarnya kita pengen tahu nih, Jak. Lu motivasinya apa? Sejak kapan tuh kepikiran buat nggugat program yang sekarang nilainya 335 triliun lebih itu? 268 Bang. 268. Oh, kurang Aslinya 268. Tertulis di notanya itu 268, 268 triliun. 268 triliun. Yang jujur ya. Jujur. Oh, iya. Kita nggak ada bohong-bohong. Jadi kenapa gua pribadi ngegugat MBG ini? Awalnya gua resah sendiri Bang sama kepastian karir gua ini Bang. Lu guru honorer? Iya. Di Karawang Bang. Di Karawang. Dan gua ngerasa kayak ini karir nggak jelas banget gitu. Apa jangan-jangan lebih baik gua pindah profesi aja apa gimana? Lu udah berapa tahun ngajar? Sebenarnya udah dari 2018 sih Bang. Cuma sempat skip dulu Bang. Nah habis itu lanjut lagi. Nah cuma gua kepikir lagi, kalau gua resign, gue sempat kepikir kalau misalnya mau berjuang untuk sesuatu untuk pendidikan itu lebih baik dari dalam pas kita lagi ngajar.
Nah dari situlah gue ngelihat keresahan pribadi gue dan gue ngelihat guru-guru lain juga hal yang sama soal anggaran pendidikan ini. Karena kan guru ini tuh kadang suka ditindas bang sama pemerintah bang. Ditindasnya itu gimana tuh? Dalam artian ketika ada undang-undang yang merugikan mereka, guru tuh manut-manut aja bang biasanya bang. Nah sekarang di hadapan mata kita ada ratusan triliun anggaran pendidikan yang harusnya buat kesejahteraan guru dulu, malah dipakai untuk sesuatu. Nah apa nih? Nah dari situlah kayaknya gue harus ngegugat deh. Terlepas dari gue bakal dibenci kah, bakal ngeganggu kerjaan gue kah, atau bakal tamat juga karir gue dan sebagainya. Gue kayaknya udah bodo amat lah di situ. Terus akhirnya lu daftar. Akhirnya gue ngedaftar lah di situ. Gugatan itu ke MK. Betul bang. Sendirian bang. Lu sebelumnya nggak tahu ICW juga mau ngerjain hal yang sama gitu-gitu? Nggak tahu bang. Iya. Dia sekali. asik banget nih Bang Reza sendirian ya dia. Tapi keren loh ya. Iya keren. Itu juga motivasi kami juga buat ngebarengin kan karena biar dipoles-poles juga lah argumennya gitu. Jadi semangatnya udah ada, argumen hukumnya kita imbangin nih sama koalisi. Nah itu bang, apalagi gini bang, saya kadang suka mikir realistis lagi. Oke memang saya sendiri, tapi kembali lagi keresahan soal pendidikan, anggaran pendidikan yang dipotong itu, ini keresahan banyak bang, semua bang. Apalagi kita tahu sendiri MBG ini untuk memperkaya pemilik dapur, apa untuk guru. Kita tahu sendiri, ya mungkin bisa ngejawab juga yang lain. Nah dari bantuan koalisi inilah, gue ngerasa kayak terbantu banget bang, karena ini kan PSN bang ya, program strategis dan kayaknya kalau sendiri tuh kayak, waduh, kayaknya bakal tamat deh. Iya. Makanya kemudian pas tahu ya kebetulan juga Reja ini memang anggota P2G ya kita dampingi karena memang kalau sendiri itu intimidasinya bisa lebih terstruktural dari lingkungan sekolah, dari dinas pendidikan, dari Pemda, dari nasional gitu. Makanya kami organisasi guru memang tugasnya itu untuk melindungi. Kalau atas nama pribadi ya bisa ringsek ya. Iya. Tapi ada nggak intimidasi dari institusi yang disebutin tadi gitu? Kalau intimidasi nggak ada, cuma rasa takut tuh ada bang. Jadi rasa takut itu bukan ke kita bang. Kalau gue pribadi gue udah bodo amat bang. Kalau karir gue tamat ya udah itu resiko bahwa memang kalau untuk perjuangan dan hal baik ya inilah pengorbanannya. Cuma yang gue takut itu lingkungan sekolah bang. Misalnya anggaran pendidikan ke sekolah diterganggu transfernya. Nggak intimidasinya maksudnya ada apa gitu? Kalau intimidasi nggak ada sih alhamdulillah sih. Jadi lu khawatir? Bukan nggak ada belum. Mungkin intimidasi bisa nggak ada tapi transferan mungkin bisa juga ya. Daripada rame bisa. Tapi banyak model-model gitu kan? Ya nggak harus mukul ya. Nggak harus mukul. Tapi lingkungan sekitar pada takut ya? Itu pada takut bang. Siapa aja yang pernah cerita? Biasanya keluarga sih bang, itu yang pertama. Keluarga bang. Keluarga lu maksudnya? Keluarga gua. Bahkan keluarga gua sendiri pas hari lebaran biasanya kan di usia kita kan, usia gua sih maksudnya ya. Kalau lebaran sama gitu, kita. Seumuran ya. Kalau lebaran gitu kan biasanya ditanya kapan nikah, kapan punya anak, kapan PNS sama sebagainya. Ini ditanya perkara bang. Substansi permohonan ya. Iya ditanya permohonan. Berarti untungnya akhirnya nggak ditanya nikah tapi geser gitu. Tapi geser ya. Cuma balik lagi ditanya gue disuruh minta maaf sama keluarga gua. Oh ya? Disuruh minta maaf ke pemerintah karena kepada Dan. Iya. Ya ampun. Tapi emang itu mengkhawatirkan. Tapi itu juga namanya intimidasi dong ya. Ya lewat bisa lingkungan dipahami lah ya, bisa iya. dipahami keluarga. Lu dari dulu kayaknya semua aktivis keluarganya pada takut-takut semua. Pasti. Khawatir sih, mungkin lebih khawatir sih. Karena kan zaman demo mahasiswa gitu dulu, mak gua kalau ngelihat di TV. Itu. Ibu aman ya. Ibu alhamdulillah udah aman sih sekarang, udah ngedukung sih bang. Bahkan sekolah, tempat kerja dan sebagainya atau lingkungan di rumah udah ngedukung sih, bahkan katanya terusin aja. Bagus. Karena kita kan bikin podcast tuh waktu itu. Iya. Ada kan lu bilang kan waktu itu lu bilang begini, Man. Bahkan ada yang 100.000 sebulan P3K per waktu tuh. Bahkan ada yang 50-an ribu, gua nggak tahu di mana itu di Jawa Barat gitu. Lu bilang begitu. Betul. Nah, redaksinya. Yang itu belum dipotong sama BPJS. Betul. Jadi salah satu alasan juga kenapa kami mau membersamai Bang Reza ini karena guru kayak Bang Reza ini langka gitu ketika mau kritik MBG secara terbuka. Soalnya pemerintahan Prabowo ini membangun semacam iklim ketakutan gitu ya. Orang kayak nggak boleh ngeritik sama sekali ini barang. Termasuk guru yang merasakan langsung gitu. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki gitu ya. Benar. Nah, kami baru nge-launching posko pengaduan gitu ya, hasil sementara gitu. Jadi kami di awal berbarengan dengan membersamai Bang Reza ini bikinlah posko pengaduan, form terbuka buat guru-guru yang mungkin ngerasa hal yang sama kayak Bang Reza nih.
ketika proyek MBG hadir, ada nggak sih pengaruhnya ke kualitas kesejahteraan mereka atau bahkan sesederhana kualitas kegiatan belajar mengajar lah di sekolah gitu. Padahal kamu udah bilang di awal ini informasinya aman, rahasia, nggak akan kami buka lah namanya, bakal cuma naruh agregat doang gitu. Nah dengan jaminan seperti itu pun banyak guru-guru yang nggak bersedia gitu untuk nulis namanya secara lengkap, ada bahkan nulis di situ cerita karena isiannya dibuat terbuka ya, bilang khawatir. Dia ngetik di situ pun di form itu masih merasa khawatir gitu, tahu ketahuan dan segala macam. Jadi sensor dirinya itu sangat kental gitu, sangat kenceng di proyek MBG ini. Jadi lagi-lagi langka lah nih orang-orang kayak Bang Reza pasti ini. takut kan. Gue yakin kayaknya lu belum berkeluarga ya. Belum sih Bang. Kalau udah berkeluarga beda coy. Oh iya bedanya Bang. Mohon maaf saya udah berkeluarga nih. Ini Jadi kan kalau lu ada apa-apa misalnya kan ada anak, ada bini, ada keluarga. Dia kan sendirian kan, pasti pertimbangannya beda. Jadi ketakutan itu memang ya bisa dimaklumi lah ya. Cuma mungkin ini kan jadi launching platform untuk pengaduan MBG. Jadi platformnya sudah dibuka dari Maret. Sampai tanggal 16 itu banyak yang lapor, ada 173 laporan. Di konferensi pers tadi sore di kantor ICW bersama koalisi, kami umumkan saja hasil temuan umumnya gitu ya. Apa itu temuan yang paling banyak? Memang nomor 1, hampir 80% dari responden itu merasa betul-betul terganggu kegiatan belajar mengajarnya. Terganggunya? Karena waktu yang harus digunakan untuk mengajar, nanti Bang Reza bisa cerita mungkin ya, malah habis untuk tungguin omprengnya dateng, bantuin bersih-bersih ketika siswa yang selesai makan. Betul. Jadi meskipun pemerintah itu bilang bahwa MBG ini akan menghadirkan fokus untuk siswa gitu ya, kalau kenyang jadinya bisa fokus belajar, tapi data dari temuan kami dari posko pengaduan justru banyak yang bilang guru-guru ini siswa jadi nggak fokus karena tadi nungguin makanan dateng, kadang-kadang makanannya terlambat gitu ya. Jadi malah nggak mikirin pembelajaran di kelasnya gitu ya, malah terdistraksi gitu dengan makanannya kan lucu-lucu juga. Makanannya kan lucu-lucu juga. Lucu-lucu tuh. Ada semangka tipis, kadang-kadang ada belatung di video-videoin sama anak itu. Itu gitu. Yang dimarahin, yang sempat dibilangin sama siapa itu, ada ibu-ibu waktu itu bilang kalau ada belatungnya jangan divideoin katanya gitu. Iya betul. Orang BGN ada yang bilang begitu. Iya. Dan padahal dia punya dapur kan. Dia juga punya dapur kan itu. Betul. Kesimpulan tadi ada 4 sebetulnya yang gangguan di sekolah itu. Pertama menambah beban guru yang tadi simpulkan. Datanya banyak sekali curhatannya. Yang kedua mengganggu sistem sekolah, penjadwalan, mengganggu kurikulum, ada perubahan jam. Gitu kan. Lalu juga kemudian MBG ini juga kegiatannya menggeser jam gitu dalam belajar. Betul. Gitu. Ya itu ditambah dengan tadi soal kepastian karir kan karena tadi porsi anggaran pendidikannya yang 20% wajib dari APBN itu justru malah diambil kayak 29%-nya gitu ya, malah buat MBG gitu. Operasional MBG. Betul. Dan apalagi ini Bang, secara teknis MBG ini kan kadang si dapturnya tuh suka ada masalah, dalam artian misalnya nih harusnya datang jam 10, nggak taunya mundur jam berapa dan sebagainya. Jadi ke gurunya mengganggu karena jadwalnya terganggu, sebagai ke siswanya pun sama. Jadi kadang banyak di satu momen, dan ini dialami guru-guru lain juga dan kerap terjadi karena kan satu dapur di MBG itu mengelola sekitar 3.000 porsi kalau nggak salah, sampai 2.000 sampai 3.000 porsi per hari kan. Itu kan banyak banget. Nah sementara kembali lagi di sekolah kita tuh ada jadwal yang harus nggak boleh diganggu gugat. Tapi karena ada MBG ini malah kepotong jadwal kita Bang. Otomatis guru ngajarnya nggak fokus, siswa pun belajar nggak fokus juga. Jadi secara nggak langsung, mungkin nanti bisa dijelasin juga sama Bang Iman, kualitas pendidikan kita malah turun Bang. Jadi ya oke, memang siswa kita kenyang, tapi apakah pemikirannya juga kenyang juga? Nah itu yang kita. Nah BGN itu tidak memikirkan apa yang kita sebut sebagai kalender pendidikan. Kemarin kan rame, libur dihajar, lebaran dirapel. Itu katanya, jadi kalender pendidikan sama kalender MBG dia kalender sendiri. Iya. Itu katanya udah mau ngalahin toko Madura tuh. Oh kalah Bang. Itu waktu apa namanya? Waktu kiamat aja masih ada ngirim-ngirim. Iya. Bahkan toko Madura pun kayaknya menjelang lebaran tuh masih banyak yang tutup. Nah cuma kalau untuk guru ke sekolah, kadang banyak guru yang udah libur nih sekolah tuh. Karena ada MBG harus datang guru itu Bang. Itu ya. Sorry Ja, lu nyaman gak kalau gua tanya gaji lu berapa sebulan? Atau pakai range deh. Waduh. Pakai range deh. Gua mau orang-orang juga paham ya kan? Orang-orang juga paham. 1 juta ke 2 juta masuk di situ enggak? 1 juta ke 2 juta. Bisa lah. Bisa di situ. Tapi
dengan beban kerja yang cukup berat juga bang. Oh dimasukin di situ. Itu juga ada ini itu dan sebagainya lah. Dan gue berangkat dari pagi pulang sore sih bang, itu sih bang. Pagi dan pulang sore. Dan masih melayani chat juga dari anak-anak, orang tua dan sebagainya. Sementara kan masih banyak yang P3K paruh waktu itu ya, yang kita omongin. Nah Reza itu di bawahnya paruh waktu. Di bawahnya bang. Apa? Honorer. Oh iya. Iya yang honorer. Kalau paruh waktu kan ada kepastiannya. Tapi kepastiannya 50.000. Kepastiannya 50.000. Nah kalau honorer bisa lebih parah lagi. Kita bisa ada kemungkinan kalau nggak honorer cleansing mungkin kayak pernah dibahas Bang Iman. Kalau nggak balik lagi ketika ada P3K masuk dan sebagainya ya kita harus keluar. Oke. Jadi kalau di sekolah lu ada P3K, lu bisa keluar itu. Terancam keluar gitu, rata-rata gitu. Tergeser. Oke. Apa lagi yang jadi masalah di ini itu? Kan waktu itu digambarin sama si Iman tuh kan. Ini gajinya 300, terus ada mobil dateng ditanya, berapa Pak gajinya? 100.000 sehari. Katanya gitu. Dia 300 sebulan. Nah itu bang. Jadi ada rasa yang dimana yang dirasakan guru-guru secara umumnya ini di Indonesia ya. Ada kayak kesenjangan sosial baru bang. Jadi oke kita nggak anti terhadap MBG, kita ngedukung MBG dalam artian memang ada batasannya dan harus kesejahteraan guru juga harus dipenuhi juga. Tapi yang jadi masalah itu adalah yang dimana masa upah pencuci ompreng sama kita gedean upah pencuci ompreng bang. Belum lagi ada kepala dapur yang fresh grade baru lulus nih bang, sama kita yang udah lama ngajar. Masa mereka udah dikasih motor lah, laptop lah, tablet lah, apalagi sih? Jadi gaji relawan namanya ya. Si relawannya aja itu gaji lebih tinggi daripada guru honorer. Itu bang. Iya. Jadi tanggal 14 kemarin itu kan agenda sidang mendengarkan. Oh iya kemarin kan sempat sidang perdana ya? Udah lewat perdananya. Udah. 2 bulan lalu ya, 2 bulan lalu lah. Nah 14 April kemarin jadi agendanya lah kami mendengarkan pembelaan lah atau justifikasi dari DPR dan pihak presiden. Ini udah setahun berjalan atau membantah argumen dari Bang Reza ini gimana sih gitu soal MBG ini. Nah menarik ya soal tadi dibilang Bang Reza, pemerintah tuh bilang bahwa mereka memandang pendidikan lebih holistik, lebih luas, tidak sempit buku dan alat tulis. Mereka berargumen bahwa dengan MBG masuk anggaran pendidikan ini suatu hal yang logis katanya, karena bisa menunjang siswa gitu secara biologis dan juga hal-hal tadi kayak ada dapur dan segala macam itu diasumsikan bisa ngebantu proses kegiatan belajar dan mengajar. Tapi kan anehnya dapurnya malah jadi lebih dipoles ketimbang kelasnya itu sendiri yang seharusnya kalau bicara pendidikan ya siswa dan guru gitu. Ya, urusan lain lah, urusan penunjang dapur-dapur ini. Tapi pemerintah mengargumentasikan bahwa justru kami inilah yang dibilang pemandangannya sempit soal pendidikan karena nggak mau ngasih uang lebih banyak untuk dapur-dapur dan pencuci opreng itu. Benar. Iya kan, apalagi benar kata Bang Yasar bahwa kemarin kita udah ngelihat juga yang dimana ada dapur kondisinya lebih mewah daripada sekolah. Oh iya. Dan sebelahan. Dan itu dari anggaran pendidikan lagi MBG itu. Artinya jomplangnya fasilitas pendidikan dengan fasilitas MBG itu bener-bener nggak bisa tutup-tutupi lagi. Akhirnya muncullah beberapa foto ya, sanding-sandingan guru-guru berjalan kilometer, motornya mogok karena jarak jauh di 3T, pegawai SPPG dapat motor listrik. Nah ini kondisi-kondisi ini terjadi setiap hari. Makanya saya kira pemerintah harus harus evaluasi besar-besaran. Gue mau tahu ini kan yang dirasain di guru-guru di bawah ya. Ini kan kita punya masalah dengan alokasi anggaran. Lu bisa cerita nggak dari penelitian teman-teman itu, ini berapa total sekarang duit yang masuk, terus dia dari pembelaan pemerintah kemarin ada justifikasi nggak untuk beli motor, kaos kaki segala macam itu? Iya. Kalau kita lihat pernyataan dari kepala BGN itu kan dia berargumen bahwa kaos kaki dan motor itu lagi-lagi ya penunjang semua kegiatan MBG yang pada akhirnya katanya bisa berkorelasi langsung dengan kualitas pendidikan naik gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat ya, itu dari pembacaan ICW dari pengadaan mereka untuk motor itu di 2025 itu ada sekian puluh ribu motor, itu sampai 1 triliun buat ngadain motor itu. Motor jenis trail yang sebetulnya kalau untuk mengantar ompreng pun itu apa ya? Nggak proper bang ya? Nggak proper, malah nggak cocok gitu nganterin makanan segitu banyak omprengnya. Motornya trail gitu. Jadi logika pengadaannya juga nggak masuk gitu. Selain boros, dia nggak tepat gunanya juga.
soal kaos kaki juga ini konsep yang aneh karena kita dari awal diperkenalkan bahwa BGN itu akan bermitra dengan pengelola dapur. Jadi ada yayasan terus nanti di approve proposalnya sama BGN. Ya asumsinya BGN ngasih uang, yayasan mengelola semuanya lah. Jadi mau diapakan tuh uang gitu. Nah, persoalannya dengan pengadaan absurd yang baru terungkap ini kan jadi kelihatan meskipun bermitra, APBN kita masih diambil untuk menyuplai hal-hal ini nih, hal-hal yang seharusnya dibiarkan saja begitu, yayasan bergerak sendiri. Jadi ya konsep dasarnya makin kabur ini, mau bermitra atau emang dari awal BGN handle semua hal gitu, logistiknya dan segala macam. Iya. Artinya kan biasanya kalau pemerintah ada project misalnya kan, ada project nih ada pembangunan gedung A. Udah proposalnya di ACC, ya udah lu segitu, lu gaji karyawan ya udah dari situ gitu kan. Betul. Lu kalau mau beliin kaos kaki ya udah dari budget itu gitu. Dari kepala mandor ya udah dari situ gitu. Kalau emang nggak masuk jangan dikerjain kira-kira kan gitu. Nah, ini ada project yang semuanya dimasukin terus tiba-tiba ada pengadaan baru. Orang-orang itu menangkapnya ini kayaknya nggak bisa ngabisin anggaran sementara ini sudah disediain anggarannya. Ya udah semuanya dibeli gitu. Yang penting ada justified menurut mereka. Sampai motor ke kaos kaki dan seterusnya. Ya, dan dari komposisi jatah BGN 268 triliun itu pun ya kalau kita lihat komposisinya malah nggak banyak gitu ya anggaran untuk makanannya, yang mana harusnya hal pokok gitu ya. Nama program makan harusnya paling besar ya. Iya. Tapi yang paling banyak apa? Untuk dapur justru. Untuk dapur. Pengadaan dapur. Jadi pembangunan dapur itu ditombokin sama pemerintah. Pembangunan dapur itu ditombokin sama duit APBN. Jadi itu juga yang membingungkan karena lagi-lagi dari awal ini kita nggak ada dasar hukum ya. Undang-undangnya cuma undang-undang. Yes, cuma undang-undang BGN. Tapi undang-undang operasional MBG itu harus kayak gimana itu sama sekali. Bukan undang-undang kan, itu peraturan Perpres. Bahkan lebih rendah lagi bentuknya. Perpres BGN, tapi untuk MBG-nya secara operasional nggak ada dasar hukum yang memadainya gitu. Apa bedanya? Kalau gua kan nangkapnya apa bedanya dasar hukum itu? Artinya kan kita itu nggak pernah ada DPR yang ngebahas secara utuh soal pentingnya makanan ini, pentingnya program ini, tapi tiba-tiba dia pakai tanpa persetujuan DPR yang itu perwakilan rakyat semestinya, dan dia mengokekan program sebesar itu, tapi tiba-tiba pemerintah bikin peraturan sendiri, perpres, dan mengalokasikan duitnya berapa sih total itu 336 bukan sih? Untuk BGN? 268. 268 itu bukan dari dana pendidikan aja ya? Dana pendidikan itu yang diambil 223 kalau nggak salah. Oh oke. Jadi ratusan triliun itu diambilin tanpa persetujuan dari DPR. Ini masalah ini. Karena duitnya itu gede banget maksud gua. Yes. Itu gede banget duit itu segitu itu. Salah satu anggaran terbesar bahkan. Salah satu anggaran terbesar. Di atas Polri dan militer. Iya. Di atas Polri dan militer. Dan masalahnya sebenarnya kita nggak semua orang butuh itu, coy. Iya kan? Betul. Lu nggak semua orang. Bener nggak? Betul. Di sekolah lu kayak kalau nggak dikasih itu kan oke aja kan pendidikan itu. Oke aja dan jalan-jalan aja. Bahkan gini Bang, dari hal ini guru itu rata-rata di Indonesia itu ngerasa dianaktiriin Bang. Ya gimana nggak sekarang gini, oke untuk SPPG atau untuk pengelola dapur dikasih motor, dikasih ini sebagainya. Dan itu tanggung jawab negara ceritanya, tanggung jawab APBN. Tapi ketika guru, kesejahteraan guru, pemerintah tuh suka lepas tangan Bang. Kalau misalnya sekolah negeri, pemerintah lepas tangannya, oh itu tanggung jawab Pemda. Kalau sekolah swasta, oh itu tanggung jawab yayasannya. Padahal kan guru gedenya tuh udah dilindungi hukum Bang. Jadi, udah ada aturan mainnya. Beberapa bulan yang lalu itu kan PGMI ya, Persatuan Guru Madrasah Indonesia, itu berdemonstrasi diterima oleh ketua DPR Dasko langsung. Itu karena mereka meminta agar madrasah swasta, karena madrasah swasta itu lebih dari 90%. Jadi madrasah negeri itu kecil banget, cuma 8%. Oh iya, kalau bicara madrasah itu swasta yang jauh lebih banyak. Mereka minta agar diangkat menjadi ASN P3K di bawah Kementerian Agama. Dan sampai hari ini setelah lihat rapat di DPR, sepertinya Kemenpan, BKN kayaknya menolak gitu. Nah, tapi di saat yang sama dengan Kepres 115 itu, pegawai SPPG yang notabene pegawai yayasan swasta kan? Pegawai yayasan swasta. Madrasah swasta dan pegawai SPPG swasta itu bisa P3K, tapi madrasah swasta nggak bisa. Nah, itu Bang. Padahal itu anggaran pendidikan. Nah, tapi kembali ke tadi yang soal jumlah. Jadi menurut saya itu memang
akar masalah tadi kenapa kayak belanjanya kayak asal ngabisin aja ya. Iya. Akarnya karena dari targetnya itu impossible. Fantastis, terlalu besar. Targetnya itu kan 82 juta piring per tahun kan. Nah, kalau kita lihat jumlah anak sekolah 82 juta siswa. Sebetulnya siswa kita nggak sampai 82. Iya, maksudnya target 82 juta itu jumlah piring kan? Iya, jumlah piring. Oke, siswa. Nah, siswa kita total itu 50 sampai 64 juta. Oke. Siswa kita se-Indonesia termasuk madrasah dan sekolah yang dikelola oleh masyarakat. Yang informal semua dihitung, yang namanya terdata siswa itu cuma 64 juta. Sedangkan target pemerintah itu adalah 82 juta. Oke. Nah, dari mana itu? Ternyata itu dekat dengan angka anak Indonesia, yaitu 88 Betul, juta. itu angka anak memang. Angka anak Indonesia, semua anak dari bayi sampai yang paling tua lah kira-kira gitu. Nah, kalau kita lihat mana yang paling butuh? Yang paling butuh itu hanya sekitar 22 juta lah. Hanya sedikit saja. Dan itu sebetulnya anak-anak yang beberapa data itu memang sejak bayi kena stunting dan lain sebagainya. Harusnya angkanya segitu. Tapi dibuat banyak, tapi beberapa waktu ini Presiden mengatakan sebaiknya bagi yang butuhkan saja. Tapi kan itu kayak main-main ya. Terus kemarin tuh ngapain gitu. Nah, itu karena nggak ada undang-undangnya. Dan undang-undang itu biasanya kan ada apa pertama itu? Naskah akademiknya, ada penelitiannya. Itu fungsinya undang-undang, sehingga kalau kita lagi mau bikin undang-undang kan panjang tuh biasanya ya. Terus tiba-tiba ini nggak ada undang-undangnya. Kayak perang memang MBG ini. Kayak lagi ngelempar logistik gitu loh logikanya. Benar. Itu yang bermasalah sih. Memang kalau presiden punya agenda prioritas itu sangat wajar gitu ya. Janji kampanye mau ditranslate ke anggaran. Oke lah ya. Ya itu politik anggaran lah. Tapi anggaran. masalahnya untuk MBG ini kalau diperhatiin kan dipersiapkannya udah dari 2024 sebetulnya, sebelum dia dilantik. Betul. Jadi di akhir periode Jokowi itu dikeluarkanlah itu Perpres soal BGN itu. Benar. Nah, ini yang menarik. Jadi kemarin di sidang MK juga disoroti sama majelis hakim. Ditanyalah ke perwakilan dari presiden. Ini gimana waktu itu justifikasinya kok bisa di 2025 bahasanya langsung start lah. Jalan. Nah, karena harusnya kan nggak seperti itu. Kalau penganggaran pada umumnya dia baru bisa ya mulai di tahun berikutnya atau di paruh kedua tahun gitu ya. Tapi ini seakan sudah dipersiapkan di akhir 2024. Nah, itu salah satu poin pertanyaannya. Ada persiapan semacam apa dulu itu di masa transisi dari Presiden Jokowi ke Prabowo. Tapi memang sayangnya ya perwakilan dari presiden ini tidak siap untuk menerima pertanyaan itu karena dia nggak mau langsung jawab, bilangnya nanti disusulkan lewat catatan. Nah, jadi kami yang datang di sidang nggak bisa dengar. Oh bukan, pokoknya ada lah ya. Ya nggak ada, pokoknya ada lah. Dan lucunya gini bang, kan seharusnya ketika anggaran pendidikan dipotong ini kan melibatkan banyak sektor atau kementerian atau KL ya, harusnya kan kayak Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, sama satu lagi apa sih mas? Kemendikdasmen udah tadi, sama satu lagi Kemenag. Itu kan yang melibatkan anggaran pendidikan ini. Mereka malah yang gak hadir bang di persidangan. Yep. Menteri-menterinya khususnya. dan BGN. Dan BGN-nya juga nih utamanya. Dan BGN nggak hadir. Gak hadir. Bang Dadang nggak hadir. Tadi. Gak ada. Kang Dadan. Kang Dadan. Kang Dadang. Garut kan Garut. Kang Dadang. Nah sebetulnya begini ya, ini mungkin bukan ini ya, tapi ini ancaman ke depan. Kan anggaran pendidikan 769 itu biasanya 769 apa? triliun. Oke. 769 triliun biasanya setengahnya transfer ke daerah. Ya. Setengahnya lagi dibagi-bagi ke KL. Oke. Semua kementerian mohon maaf rata-rata makan uang pendidikan. Karena mereka rata-rata punya sekolah dan program pendidikan. Cerita dibagi kan. Nah, ketika ada efisiensi kan diambil tuh 268 ya. Walaupun akunya 223 tapi di atas kertas di nota itu disebutkan 268. 268 dari anggaran pendidikan. 268 diambil dari 769. Oke. Mungkin sekitar 29% ya 9%, diambil. ya. Maka anggaran-anggaran untuk kementerian ini juga turun. Dan anggaran pendidikan untuk 514 kabupaten dan juga provinsi dan juga kota itu juga turun drastis. Ya, betul. Nah, sebetulnya ini kesengsaraan yang akan lebih sengsara lagi. Karena di tahun 2027 dan di tahun 2028 dan di tahun 2029 lah, saya potong aja 2029. Anggaran pendidikan itu sekitar 270 triliun akan diambil untuk MBG. Oke. Dan dari kesehatan dari 37 triliun di tahun ini, di tahun 2029 tuh sudah sampai 270 triliun. Artinya kalau di tahun 2026 BPJS goyang-goyang kemarin ya, bermasalah,
Ini karena 37 triliun. Nah bayangkan kalau 270 triliun diambil dari kesehatan, saya nggak tahu apakah kita nggak boleh 270 triliun dari kesehatan. Oh maksudnya angka segitu, size yang sekarang diambilkan dari dana pendidikan itu size-nya sama diambilkan dari kesehatan. Jadi kesehatan dan pendidikan 270 triliun semua di 2029. Artinya kita dengan pendidikan, ya guru tadi ya guru makin karirnya makin jelek, tidak ada masa depan dan dia juga tidak boleh sakit kira-kira gitu. Dan lucunya gini Bang, ada lagi masalah terbaru di Indonesia ini saat ini di beberapa daerah. Jadi udah ada rencana yang dimana P3K penuh waktu itu nggak diperpanjang kontraknya Bang. Oh iya benar. Dan ini melibatkan guru udah pasti banyak kan ya. Dan juga nakes Bang. Bayangin kita bakal kehilangan ribuan guru dan ribuan nakes nanti. Jadi sebelum masuk 2026 di bulan Desember itu dunia nakes dan guru-guru P3K yang relatif lebih oke dong, guru-guru P3K. Betul. Itu kontraknya nggak dilanjut. Nah itu Bang. Akhirnya lahirlah guru-guru P3K paruh waktu. Dan di nakes pun itu ada, yaitu nakes P3K paruh waktu yang mirisnya kurang lebih mirip. Padahal kesehatan dan pendidikan mandatory itu spending. kebutuhan dasar itu. Betul. Iya, padahal kalau kita lihat dari konstitusi itu penggunaan anggaran yang nggak boleh diganggu-gugat ya pendidikan gitu. Betul. Dibilang 20% gitu ya mandatory spending. Tapi di pemerintahan sekarang seakan-akan yang nggak boleh diganggu-gugat ya program politiknya Prabowo ini bernama MBG. Jadi ini apa ya bolak-balik banget lah ini cara bernegaranya. Dia bilang bahwa anggaran pendidikan tidak boleh diganggu, dia setuju, tapi direalokasikan. Makanya MBG dianggap sebagai bagian dari pendidikan itu. Nah kalau misalnya logika itu dipakai, nanti lama-kelamaan jalan tol, IKN, KCIC nanti bisa masuk ke anggaran pendidikan Bang. Untuk menunjang pendidikan. Ah itu Bang. Itu jadi nggak akan habis di situ Bang. Makanya kita nyetop itu Bang. Jadi di undang-undang itu lucu. Di Undang-Undang APBN 2026 pasal 22 ayat 3. Ya. Penjelasannya begini. Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk ya, program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, 19 kata itu adanya di penjelasan. Ya. Bahkan Undang-Undang APBN pun sepertinya merasa tidak layak ada program MBG di pasal-pasalnya gitu, di ayat-ayatnya. Hanya ada penjelasan. Jadi penjelasan yang isinya 19 kata itu harganya 268 triliun. 19 kata paling mahal itu. Betul Bang. Dan apalagi gini kan waktu awal-awal saya kan bukan orang yang benar ngerti hukum awal, memang saya baru belajar juga kan. Jadi di bagian penjelasan itu baru belajar udah gugat ke MK. Bikin belum lagi kalau dia dapat pelatihan dari ICW itu, pelatihan hukum, bisa digugat semua. Enggak. Enggak, soalnya gini Bang, pas saya ngelihat di UAPBN itu, saya ngelihat di bagian penjelasan itu masuknya halamannya jauh banget Bang. Dan orang tuh pasti bakal pusing Bang baca itu Bang. Oke. Maksudnya orang nggak mungkin kelihatan. Nggak mungkin kelihatan Bang. Dan pusing juga gugat bagian penjelasan. Oh ini gimana bagian penjelasan? Nah itu saya mikirnya apakah ini diakalin apa gimana sih? Iya. Itu kayaknya bagian dari trik lah itu ya. Tapi ICW kayaknya kan udah ada ada MBG Watch. Terus kalian kan juga sudah banyak meneliti soal MBG sejak awalnya. Ada temuan-temuan menarik nggak soal distribusi, siapa yang paling punya dapat banyak gitu? Kita udah bicara angkanya segede itu ya untuk proyek ini. Nah kalau kita telisik penerima manfaatnya, ya akan semakin terlihat kenapa kayak getol banget nih politisi-politisi buat mempertahankan MBG tebel muka lah sekalipun kritik sana sini. Banyak politisi dapat itu. Banyak Bang. Berapa banyak angkanya, ada gambaran? Nah, kami sampling waktu itu cuma 102 yayasan karena memang ketertutupan data dan segala macam ya. Tapi ini kan nggak transparan emang kan? Nggak transparan. Jadi kami coba cari salah satu gitu ya dari websitenya Kementerian Hukum karena kita bisa ngecek yayasan di situ kan dan kita bisa beli akta lalu kita bisa lihat orang di baliknya. Ya. Nah dari 102 yayasan itu memang mayoritas partai yang paling banyak ya partai Gerindra. Gerindra yang paling banyak. Jadi nggak usah diturunin suaranya. Gerindra yang paling banyak. Jadi dari 102 itu Gerindra paling banyak dan pas kami cek juga rata ternyata. Jadi kan asumsi biasa kalau bicara patronase itu yang menang dikasih kue lah ya. Nah, kroni-kroninya, teman-temannya. Tapi untuk MBG ini rata, hampir semuanya dapat. Hampir semua partai gitu. Dan bahkan diakui oleh wakil kepala BGN ya. Dia bilang merespon riset ICW itu ya semua partai punya. Jadi terkonfirm lah oleh Jadi itu alasan kenapa walaupun DPR itu dilangkahi
Artinya program ini tidak ada undang-undangnya, partai itu oke-oke saja karena dia dapat jatah dapur. Bisa dibilang kayak gitu. Oke. Jadi emang ada motif Batik dugaan ya, motif dugaan ekonomi dan segala macam. Betul. Terus apa lagi temannya? Jadi politik formal ada gitu, kader-kader di situ ditemukan, polisi tentara ada di situ, dan bukan lewat yayasan yang terafiliasi langsung gitu ya. Jadi terlihatnya tuh namanya dikelola oleh TNI dan Polri, tapi pas ditelisik ternyata yayasan-yayasan lain yang kebetulan dalamnya ada perwira, di dalamnya kebetulan ada istri dari polisi, nah, itu aparat. Ada juga bahkan tenaga ahli BGN di situ, bisa dibayangkan. Oh iya, yang waktu itu ibu-ibu itu kan yang bilang ngapain di video kalau ada belatungnya. Dia kan ngaku kalau punya dapur. Di depan saya itu ngomong. Iya. Gue yang ngevideoin. Oh iya, abang ini ada juga. Oh iya. Yang ngeviralin kita awalnya. Lupa ya kita ketemu ya. Waktu itu terus rame gara-gara Digi Doni juga ngambil itu. Jadi ini peran-peran yang harusnya digunakan untuk memberikan cek gitu ya, untuk menjamin kualitas program ini. Ya jadi susah buat bisa objektif. Wong dia juga ikut mengelola dapur, jadi objektivitas peran-peran orang seperti tenaga ahli ini jadi kalau ditanya sekarang program sebesar ratusan triliun itu siapa yang memastikan kualitasnya bagus, alokasinya benar, DPR-nya lah kira-kira ada nggak lembaga untuk ngawasin itu yang dari negara ya, bukan ICW ya, bukan sipil ya, yang dari negara ada nggak? Misalnya ada apa istilahnya kalau di kementerian atau inspektorat? Ya seharusnya mereka itu pengawas internal. Kalau dari eksternal ya harusnya kalau bicara soal konflik kepentingan harusnya KPK, kepolisian. Ya tapi tadi kepolisian juga dapurnya sampai berapa? 1.700 itu. Dan dari itu total berapa? Total tuh ada 25 ribuan dapur seluruh Indonesia sekarang beroperasi, dan polisi punya 1.000-an. Itu pun lewat yayasan Kemala Bayangkari gitu. Yayasan memang ada gitu melekat ke kepolisian tapi diisi oleh istri-istri dari polisi. Itu ICW nelitinya itu dari yayasan yang langsung terafiliasi, belum misalnya saya adalah punya jaringan ke misalnya lembaga tertentu atau partai tertentu yang kalau di track nggak langsung berhubungan gitu ya. Itu masih yang sifatnya langsung, kami belum bisa masuk ke dalam yang tadi ya jaringan-jaringan informal, ponakannya lah. Terus apa? Kira-kira ngelihat itu apa yang mau dilakuin, yang sedang dilakukan? Beberapa kali udah bersurat ke KPK, mereka punya fungsi pengawasan, fungsi monitoring. Ya harapannya ini kami feeding data, mereka punya kewenangan lebih luas, ya telusurin lebih jauh lah tadi. Kalau ada jaringan-jaringan informal atau memang jelas-jelas konflik kepentingan atau bahkan mungkin korupsi langsung gitu. Ya tapi memang cuma bersambut di pernyataan humas saja gitu ya, sampai sekarang belum terlihat ada tindak lanjut dari KPK terkait dengan ya apalah itu investigasi dari mereka atau gimana. Belum ada sih sampai sekarang. MBG itu secara umum itu 336 kan? 335. 335. MBG itu 335. 223 diambil dari pendidikan. 260 tadi? Nah, 260 itu yang tertera tertulis di undang-undang. Makanya itu sebenarnya kan 336 kan? 368. 335 totalnya. Pas belum ada undang-undang APBN. Pas belum sah undang-undang APBN-nya kan? Itu masih narasi waktu itu tuh. Iya, narasi. Kalau yang sudah sah sekarang 268. Oh, jadi total realnya itu 268. Iya. Itu waktu masih RUU, belum sah tuh. Bilangnya 335 memang. Terus pas udah on paper jadi 268 dikurang. 268. Nah, dari 268 223 pendidikan ya? 223 dari 223 dari pendidikan, 30 dari kesehatan. Sisanya tuh dari apa gitu yang kecil-kecilnya, tinggal berapa? Itu enggak kecil, coy. Itu tetap ratusan miliar. Lu bilang kecil-kecil. Kesehatannya triliun. 200. Bang. Triliun. Kesehatannya 200. Kesehatan pendidikannya 200. Iya ya. Nah, ayolah DPR, ini masalah besar ini kalau kayak gini terus kan 5 tahun lagi siswanya itu nggak pinter karena guru-gurunya pada cabut. Yang masuk ke situ itu misalnya kita udah kuliah benar-benar mau jadi tenaga pendidik. Tapi kalau cuman misalnya 300-500 ribu sebulan kan mending aku jual apa kayak gitu ya. Tadi juga ketemu dengan teman-teman mahasiswa yang gugat ya. Ternyata itu berpengaruh juga ke pendidikan tinggi.
Jadi tadi ya guru sudah kuliah juga sudah mahal gitu ya. Sudah lumayan, pas dia jadi guru juga nggak ada karir gitu kan. Jadi memang impactnya untuk semua orang sih. Ini gugatan ini katanya nggak cuma ini kan, ada beberapa gugatan. Jadi kalau hitungan kami beberapa hari yang lalu itu total ada 6 gugatan. Ada 6 gugatan ke MK. Betul, ada 6 gugatan. Gugatan yang pertama itu dilakukan oleh gabungan antara Yayasan Pendidikan, mahasiswa, dan guru honorer. Oke. Yang gugatan yang kedua dosen sendiri. Dosen, satu orang dosen. Ya. Sendirian. Ya. Oke. Yang ketiga itu kami, guru dan organisasi guru P2G. Oke. Dan organisasi guru ini nanti berkoalisi, namanya Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia. Makanya kami melibatkan yang sekarang ada ICW dan teman-teman. LBH Jakarta seperti itu dan lain-lain, JPI misalkan dan lain-lain. Terus? Nah itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah Celios dan kawan-kawan bikin koalisi namanya MBG Watch. MBG Watch. Ada mewakili orang tua juga mereka. Nah yang keempat itu adalah advokat plus ibu rumah tangga. Nah yang kelima itu ya, yang keenam yang terakhir itu hanya kumpulan advokat saja. Advokat aja. Advokat semuanya gitu. Jadi total ada 6. Jadi keterwakilannya ada masyarakat, ibu rumah tangga, ada guru, ada dosen, ada lembaga pendidikan, ada organisasi P2G salah satunya gitu. Iya. Nah, terus ada satu lagi Bang yang kadang mungkin terlupakan. Jadi gini, pas awal-awal gugatan kita banyak orang-orang di pemerintahan yang bukan bidangnya, jadi bukan bidangnya lagi, pada ngomenin ini Bang soal MBG nggak motong anggaran pendidikan. Bahkan ada wamen haji kalau nggak salah Bang. Siapa namanya? Daniel. Ya itulah. Tiba-tiba langsung bilang MBG nggak motong anggaran pendidikan, jangan menyesatkan gini. Nah kan nyatanya memang motong anggaran pendidikan. Teddy kan juga bilang begitu kan waktu itu. Waktu bilang dia membantah argumentasi yang bilang bahwa MBG itu ngambil dari dana pendidikan. Di MK itu keterangan dari, kan kemarin kita mendengarkan keterangan dari pemerintah, Presiden dan DPR kan. Sepertinya pemerintah ini agak abu-abu mau nyebut dari pendidikan atau tidak gitu. Mereka abu-abu nih, ketakutan. Takutnya mau nyebut pendidikan, takutnya kalah gitu. Kayaknya seperti itu. Kelihatan betul. Memang kita kehilangan fungsi DPR banget ya sekarang ya. Ya secara formal ya nggak ada oposisi terlembagakan lah. Iya Bang. Kemarin kita ngobrol kan di sini bertiga sama Bang Usman, ada Mas Safik. Iya. Terus ya DPR ini udah nggak ada fungsinya ini katanya kan, fungsi kontrolnya nggak ada. Yo diambil Usman semua. Tapi gajinya dibawa ke sana. Cuma beda gaji aja ya. Cuma Bang, benar Bang. Apalagi kan kita suka ngelihat Bang ya fenomena yang dimana guru-guru kita tuh sering nangis-nangis di DPR Bang. Iya. Dan itu udah nggak berhenti Bang. Dan yang terjadi apa? Tetap anggaran pendidikan mau dipotong-potong juga. Sebetulnya beberapa waktu lalu ya ada dalam sebuah diskusi saya pernah ditanya gitu ya, kenapa kita gugat ke MK? Alasannya kayak tadi, mau minta tolong siapa lagi? Ini udah mentok ini Bang. Mau minta tolong ke DPR. Jawabannya tadi DPR seperti itu. Mau minta tolong polisi misalkan, nggak mungkin ya. Polisi punya dapur, DPR punya dapur, tentara punya dapur. Ya semoga aja ini hakim MK-nya nggak punya dapur. Damkar kayaknya nggak punya dapur tuh, Damkar. Jadi ini udah terakhir ini. Jadi kalau MK gagal lu ke Damkar deh. Tapi Damkar masih ada honorer Bang. Serem Bang honorer Bang. Masih ada honorer. Cuma berbeda terbalik di kementerian nggak ada honorer Bang. Jadi apa lagi yang ditemukan oleh teman-teman ICW selama ini lagi? Ya itu praktis, selain tadi yayasannya itu banyak diisi oleh orang-orang terafiliasi politik gitu ya. Ya itu juga buah dari seleksi siapa yang jadi pemenang dapur juga nggak jelas gitu. Kita melihat selain tadi undang-undang MBG itu nggak ada, BGN itu nggak punya standar buat nentuin siapa sih yang dapat proyek ini gitu. Ya dia bilang ada proposal lah, tapi ya, kalau lihat dari hitam di atas putih, ya itu mentok-mentok di Juknis lah. Itu di tata hukum apa Juknis itu tuh kan nggak ada ya. Ya peraturan lah harusnya. Juknis di bawah banget. Iya, jadi sangat diskresional dan inilah buahnya ketika BGN-nya pun orang kepercayaan presiden gitu ya. Jadi benar-benar dia menjalankan ambisi aja gitu, ambisi presiden. Kalau misalnya programnya bilang jalan terus, ya jalan terus gitu. Yeah. Sekalipun mungkin tadi ada beberapa catatan-catatan yang seharusnya diperbaiki. Iya. Memang kan dari awal ini persoalannya ini adalah duit ini banyak banget yang ke situ.
sebenarnya kan bukan cuma pendidikan ya. Betul, Dana pendidikan bukan cuma dana kesehatan. Tapi efisiensi, ingat gak di awal-awal ada efisiensi. Iya. Dan itu semua sektor. Semua sektor. Misalnya sektor apa ya namanya, sektor pengadaan-pengadaan, HAM, demokrasi, yang di situ dulu kita biasa ada kajian, ada penelitian, kita ngajukan ke apa namanya lembaga penelitian kementerian yang sekarang kan dijadiin satu di BRIN semua. Dulu kan ada tuh lembaga penelitian, misalnya Litbang itu dia punya anggaran tuh. Nah, efisiensi itu kan nyasar semua lembaga tuh. Dan akhirnya disatuin. Terus habis itu dialokasiin ke sekarang ke MBG. Kita belum lagi ngomongin yang lain, misalnya koperasi desa. Koperasi Desa Merah Putih itu efeknya secara langsung ke transfer ke desa-desa. Betul. Ini kan dia akan ngurangin dana yang 1 miliar per desa itu untuk pembangunan si apa namanya, Kopdes. Koperasi KDMP. Dana desa itu dari anggaran pendidikan. Dana desa Dari anggaran pendidikan. Oh ya? Iya. Nah, ya, tapi anyway, tadi kan kita ngomong transfer ke daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini ke desa juga habis, Pak. Ke desa juga habis. Semua dihabisi ya? Semua banyak habis. Dan kita sebenarnya tahu, semua orang tahu, ini beneficiaris utamanya ini kalau misalnya dapur tadi banyak kepolisian. Kalau yang Kopdes ini kan kerjasamanya bareng TNI misalnya gitu-gitu. Dua-duanya kerja sama TNI sih. BGN, SPPG dan Merah Putih kan punya TNI semua kan. Iya, kalau yang PT Agrinas kan kemudian yang melakukan pengadaan si apa kemarin itu motor. Truk sama truk yang dari India Iya. Yang dari India itu. Itu truk datang pas lagi Lebaran. Harga minyak lagi naik. Naik, betul. Dan pas lagi lebaran itu kan, puasa begitu itu. Gue nggak tahu, ini kayaknya ICW akan makin banyak nggak kerjaannya. Iya. Ya, setiap hari selalu ada kontroversi yang harus direspon itu. Ya dulu mungkin kalau kita misalnya gini ya, ngawal seleksi pejabat publik kayak misalnya Hakim MK mau diganti. Wah, itu prosesnya panjang gitu. Bareng koalisi bisa berbulan-bulan, banyak strateginya. Ini sekarang hakim kepilih tiba-tiba udah berubah dalam 1 hari, habis itu besok ada kontroversi apa, belum soal MBG. Ada yang 6 hari ketangkep. Iya. Ya itu ombudsman ya. Ya jadi belum tadi soal OTT itu, jadi semakin banyak lah. Semakin banyak semakin hari. Exhausted nggak sih? Kayak burning out gitu-gitu. Ya itu pasti, itu pengalaman umum kayak. Sekarang kalau ngajak ngobrol wartawan pun mereka bilang gitu. Bingung ini apa yang mau diberitain tuh nggak bisa dalam, jadi mereka itu. Karena masih belum melakukan penelitian pendalaman, udah ada case lagi. Bener. Kayak never ending. Udah keluar negeri aja. Makanya kan ada hashtag kabur aja dulu kan, Mas. Ada hashtag kabur aja. Yang bisa kabur. Yang bisa kabur. Untuk guru kayaknya udah bertanah di Indonesia aja udah. Gue tuh sampai kepikiran ya. Ini orang-orang aktivis 98 kakak-kakak senior. Betul. Dia kan 32 tahun. Iya. Ini se-burning out apa? Kita ini baru 1,5 tahun Pak Prabowo itu. Lu harus ingat ya, Pak Prabowo itu baru 1,5 tahun. Astaga. Iya. Capek amat. Masih ada 3,5 tahun. Betul. Terbakar ini kepala kita itu. Ya, tiap hari ada apa? Belum lagi tiba-tiba misalnya ada anak kecil yang meninggal dulu mundiri ya. Apa pulpen sama Iya. Nah, itu juga, Bang. Astagfirullah, ada apa namanya? Ada orang dikepruk helm. Astagfirullah, ini kita mau kemana sih sebenarnya itu? Nah, itu, Bang. Iya, dia mau mengkonsolidasikan kekuatannya, mau total dan cepat gitu. Beginilah kita wargain lagi nasibnya. Dia pengen mengamankan semua sektor dengan kurun waktu 1,5 tahun ini. Ya, dapur, duit, gaji. Tiba-tiba ada duit miliaran dibeliin kaos kaki. Kaos kaki coy. Lu beli kayak di pasar sendiri. Lu ngapain nganggarin? Astagfirullahaladzim. Kita iuran loh, Pak. Kita iuran. Iya. Terus tiba-tiba ada orang beliin kaos kaki dari duit kita. Ini mau ngapain sih? Betul. Padahal kita ngumpulinnya perih ya. Perih, Bang. Banget coy. Kelas menengah itu kalau lagi dipajekin itu ngeri itu. Ngeri, Bang. Dipajekinnya. Ini sebenarnya nanti gua memperhatikannya, kenapa ini masyarakat itu nggak kena? Karena subsidi masih ditahan. Subsidi itu dari duit kita juga anyway ya. Iya. Subsidi itu.
Yang subsidi BBM, subsidi listrik di bawah 900, solar, apalagi yang disubsidi itu? Itu gas. Itu dari duit-duit kita juga, dan itu aku nggak tahu angkanya berapa banyak, tapi itu banyak banget. Karena kelas bawah kita itu banyak posisinya, dan itu dapatnya dari subsidi. Kalau duit kita makin habis dan nanti subsidi-subsidi itu harus dicabut, nggak tahu. Kira-kira apa yang akan dikatakan Purbaya ya? Purbaya apa, di depan doang dia kayak gitu. Habis itu dia udah nggak, dia bahkan dia bilang kan nggak tahu ada uang mau dialokasikan untuk beli apa waktu itu, motor ya. Tapi motor udah kebeli, udah datang. Iya, makanya dia aja nggak tahu. Ada bendahara yang nggak tahu duitnya dipakai buat apa. Sama kayak menteri koperasi yang nggak tahu bahwa koperasi di bawahnya ada pengadaan mobil dari India. Iya. Aduh. Seamburadul itu, Pak. Seinkompeten itu. Kompeten deh bohongnya mereka. Justru mereka kompeten ya. Ada meme yang gini loh. Saya nggak tahu, saya nggak dikasih tahu, saya nggak pernah tahu. Yang meme-nya Caimin, tapi Caimin nggak ada relevansi sama itu. Meme-nya itu relevan buat itu. Gimana? Purbaya itu bilang di permohonannya Bang Reza itu katanya permohonannya lemah ya. Iya betul. Permohonannya lemah. Tapi kalah katanya. Iya. Kalah. Tapi tanggal 11 Maret dipanggil buat memberikan keterangan, perwakilannya bilang belum siap. Iya, diundur tanggal 14 kemarin. Iya. Itu pun nggak langsung datang menteri. Iya nggak datang juga. Dirjen Jadi 2 kali tuh pada nggak datang tuh bang. Iya. 2 kali nggak Dua datang. kali nggak datang. Dan sesi tanya jawab tadi lah, nggak langsung dijawab kan pertanyaannya. betul. Dia nanti disusulkan yang mulia, jadi jawabannya ditulis. Kan harusnya ya di situlah dia harus Jadi jawab. kemarin tanggal 14 itu ya. Iya. Tanggal 14 itu mendengarkan keterangan presiden dan DPR itu dari presiden atau dari pemerintah itu tidak mampu menjawab pertanyaan basic dari MK. Apa aja yang pertama? Soal ada nggak evaluasi 2 tahun MBG ini? Maksudnya kan bilangnya memperbaiki stunting. Ada nggak korelasi anggarannya? Ada nggak buktinya Ya, gitu, kalau success itu story. membantu gitu. Soal itu. Terus ada pertanyaan soal tadi anggarannya kok bisa mulai dari 2025 awal langsung bisa mulai. Fase transisi dari Jokowi Prabowo ini gimana? Itu ada pertanyaan. Terus kemudian yang paling basic misalkan kalau MBG ini bukan dari anggaran pendidikan, kenapa dia mata anggarannya nggak sendiri? Itu nggak bisa dijawab juga. Mata anggarannya nggak sendiri maksudnya? Jadi kalau pemerintah mengklaim MBG itu bukan dari anggaran pendidikan, kan diklaimnya gitu jawabannya. Kenapa nggak sendiri aja untuk bikin mata anggaran baru, pos sendiri? Kenapa harus dari pendidikan? Itu nggak bisa jawab juga. Ya harus ada undang-undangnya juga kan. Lalu ditanya lagi, kan pendidikan itu luas definisinya, kegiatan pendidikan itu kan. Iya. Ada kurikulum, perizinan, bla 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 gitu. MBG ini sebelah mana? Nggak bisa jawab. Sama ada ini. Kan katanya waktu diberikan keterangan ini tuh buat kesehatan siswa. Iya. Terus ditanya, kenapa nggak masuk pos Kemenkes kalau gitu? Kalau ini untuk kesehatan. Bisa jawab? Nggak dijawab. Habis jawab. Karena memang banyak, mohon maaf ini ya, yang ya begitulah kurang sehat bang. Yang nggak sehat maksudnya? Ya. Yang belatungan itu? Ya begitulah. 33.000. Apanya itu? Total keracunan anak Indonesia dari 2025 sampai 2026. Dan itu bisa bertambah. 3.000 yang keracunan. Itu kalau teman-temanmu curhat itu gimana sih? Orang-orang guru-guru itu bisa ini enggak? Soal MBG ke sakit hatian gitu-gitu. Itu bang, rata-rata dari guru-guru kita tuh ngerasa dianaktiriin bang. Udah bertahun-tahun mengabdi untuk negeri tapi jatuhnya gitu bang. Kayak diinjak-injak gitu bang. Dan ada pihak yang dianakmaskan bang. Ya kita udah bisa lihat sendiri lah ya soal gimana nasib guru-guru kita kan. Ada yang udah sampai tua masih ngajar, bahkan banyak di sekolah swasta tuh yang usianya udah 70 masih ngajar bang. Iya di tempatku itu yayasan NU itu dia kan yayasan itu kan nggak dapat apa-apa, paling ya dapat bos lah ya belakangan ini. Ada bantuan mungkin yang mungkin waktu ada apa misalnya dari kabupaten atau provinsi. Itu operasionalnya kalau nggak disupport sama warga dari Malaysia itu nggak bisa jalan. Karena udah kadung banyak TKI di Malaysia itu. Betul. Jadi sampai segitunya. Jadi mungkin sebetulnya itu kenapa guru-guru madrasah swasta itu demo minta jadi ASN P3K, maksudnya dia jadi P3K tapi tetap ngajar di sekolah madrasah itu yang tadi kekurangan dana. Betul. Jadi udah sekolahnya ngurusin sekolah aja, kami guru nggak dibayar karena udah bayar negara. Nah disitulah intervensi pemerintah tuh jadi baik gitu loh. Harusnya begitu, karena banyak madrasah-madrasah yang memang
bayaran ke muridnya juga dikit-dikit. Betul. Emang kecil, emang sosial, emang beasiswa untuk orang gak mampu gitu ya. Kecuali yang mampu dan bayar mahal itu pengecualian. Nah harusnya di situ. Tapi kan nggak diangkat P3K, malah yang SPPG yang diangkat. Itu yang kata siapa ya? Katanya kecemburuan sosial lah, yang sangat tinggi. Dan ini sekam ini. Dan Api dalam sekam maksudnya. Betul. Apinya disebut dulu Oh iya. Biar orang lain yang nyebut api. tiba-tiba sekam itu. Betul. Nah dari sinilah Bang ada rasa gimana ya? Kasihan ke guru-guru kita. Karena mau gimana pun semua guru kita, mau itu guru swasta kek, mau itu guru negeri kek, harus mendapatkan kesempatan yang sama Bang. Karena kita pengen pendidikan Indonesia itu lebih baik Bang. Yang dimana guru-gurunya nggak nyabang sana sini Bang, nggak nyari sampingan sana sini. Iya betul. Karena banyak guru-guru Indonesia itu yang kebanyakan mereka tuh memang ngajar ya, tapi nyari sampingan lain Bang. Nah banyak itu kalau itu, banyak banget. Yang guru mana lu 300.000, 500, 1 juta Bang. punya keluarga bisa ngapain? Nah itu kita tuh pengennya guru-guru kita udah di situ, fokus di situ, fokus Tapi ngajar. ini ya membuktikan satu hal sebenarnya ya. Kita bisa saving 300 atau 208 berapa tadi? 268. 268 triliun. Kita bisa saving. Bisa ternyata. Ya kan? Ini bukti ya bahwa kita itu bisa saving dari mana-mana untuk duit segitu tinggal alokasinya yang benar nih gitu. Betul. Ya kan? Jadi di masa depan kalau misalnya pemerintah sudah sadar, pemerintah tiba-tiba dapat wahyu nih ya, Iya, sadar. Amin. Ternyata MBG ini tidak yang dibutuhkan untuk membangun bangsa ke depan, tapi pendidikan. Dia sebenarnya sudah punya pola untuk saving duit 267 triliun. Ya kan? Udah bisa tuh, tinggal dialokasiinnya kemana. Oh ternyata pendidikan, wah ini guru-guru kayaknya belum sejahtera, tambahin. Kan kemarin ada yang ngitung kan jumlah guru kalau misalnya 5 juta, gajinya 200. per bulan itu per tahun atau Hanya 200 triliun. ada 200 triliun dalam setahun. Itu asumsi semua guru di 5 jutain. Cuma butuh 200 triliun. Artinya bisa dong sebenarnya ya. Cuma pemerintah memilih untuk nggak mau. Nah sebetulnya selama 10 tahun terakhir lah semenjak Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan ya, itu memang selalu membantah itu APBN kita nggak cukup. Justru pemerintah Prabowo Membuktikan bahwa bisa. Gitu. Selain ya kalau buktinya jadi bagus, jadi positif ya cuman tinggal alokasinya aja. Iya, Artinya pemerintahan Prabowo ini membuktikan bahwa dia bisa nyari duit 267 triliun nih. Nyeset dari anggaran yang lain gitu ya. Tapi terus kemudian yang bermasalah adalah alokasinya. Ya kita doa aja lah semoga nanti sadar. atau bermimpi Atau besoknya dukung gugatan biar menang semua. Itu harus karena Bener. betul karena apalagi pemerintah pasti jor-joran nih sama MBG ini nih. Itu kalau menang berarti misalnya menang nih. Ya. Bahwa itu tidak sah kan gitu ya. Ya. Terus apa yang akan terjadi? Kalau misalkan best case scenario, Itu best case skenario. best case scenario APBN-nya bisa aja dibatalkan seluruhan. Jadi suruh dirancang ulang dengan tidak mengambil anggaran pendidikan. Betul. Amin ya. Betul. Dan ini juga kemenangan buat guru-guru nih Bang. Buat siswa, buat mahasiswa dan semuanya Bang. Ya buat kita lah. Kita pisahnya sekacau itu. Nah, Baca buku nggak bisa, udah TikTok semuanya, Itu. udah apa. Gue nggak tahu lah ya. Gue ngebayangin kalau ini jalan terus ya. Jalan nih misalnya 10 tahun ya. Ini orangnya gendut-gendut bego gitu. Dikasih makan aja. Gurunya nggak berkualitas, makan terus ya kan. Sekolahnya rusak, makan terus kan. Iya, padahal seakan-akan kayak tadi lah, kayak industri pendidikan kayak nggak ada PR banyak aja gitu, malah fokus ke hal tersier dulu. Gitu kan. Ya itu sekolahnya divideoin, terus habis itu di sebelahnya itu ada dapur MBG. Set. Jadi lebih takjub sama dapur daripada sekolah Bang ya Bang. Dan nanti Oke. Jadi memang disparitas tadi ya, jomplangnya itu memang udah nggak bisa tutupi. Ya udah nggak Kelihatan bisa. betul Itu kok. udah terlalu banyak kan, Udah terlalu ribuan dapur. Lu mau nutupin ribuan dapur gimana? Orang di situ ada orangnya juga. Kita tahu juga bahwa itu tetangga kita juga yang bikin dapur itu. Iya. Hidup di lingkungan kita. Nggak bisa ditutupin. Duit 287 triliun itu mau ditutupin kayak apa? Itu kalau ada duitnya Pak di depan kita sekarang penuh ruangan ini. Saat kemarin si berapa? Jaksa Di yang ada saving 1 13 triliun tuh. Berapa? 13 triliun. 13 triliun itu kan gede banget kan? 100 ribuan itu. Lu 200, lu nggak kebayang coy duitnya coy. Kalau lu
punya kebiasaan naruh di atas bantal, di bawah bantal duit lo akan tidur di bawah gunung isinya duit. Mungkin tidurnya vertikal ya. Iya bisa jadi ya, bisa jadi. Oke, siap. Apa lagi yang mau kita ini? Ada lagi nggak? Udah nggak ada ya? Oh, dikit lagi mungkin. Teman-teman guru di seluruh Indonesia, tolong isi formulir. Kami bikin formulir untuk kawal gugatan ke MK ini. Oke, nanti linknya kita taruh di deskripsi di YouTube ya, biar bisa enak untuk ngisi linknya. Itu harapannya biar lebih banyak data yang ke input ya dari bawah ya, dari guru-guru ya. Betul. Jadi bukti pelengkap nanti buat di pertimbangan majelis. Oh, jadi nanti akan dilampirkan lagi ke majelis. Bisa disusulkan bukti-bukti itu. Kebetulan karena kebijakan MBG ini lucu-lucu ya. Jadi kita terus melampirkan ya. Iya. Setiap minggu kita lampirkan lagi tambahin. Ada aja hal baru. Ada lagi Apa lampirin misalnya yang lagi. baru itu, yang lucu-lucu itu? Kemarin dia apa? Ya itu sama kawan-kawan LBH sih. Tapi setiap kali ada berita headline soal BGN itu selalu dilampirkan lah. Kalau yang Kita berkaitan. tambahin terus. Iya. Kita tambahin terus karena blundernya terlalu nyata sih. Iya. Oke. Terima kasih. Pemerintah mungkin kalau emang nggak bisa ngabisin anggaran ya nggak usah dihabisin lah, biar alokasiin yang lain. Nggak usah pakai beli kaos kaki, beli motor, beli apa. Toh juga itu kan punyanya yayasan yang seharusnya dia nggak usah kita gaji juga. Itu bukan duitnya Pak Kang Dadang semuanya, itu duit gua juga, gua dipotong. Gua dipotong pajak, teman-teman dipotong pajak. Duit aing. Iya, duit kita semuanya itu. Terus kita beli rokok itu ada pajaknya 70% coy ya. 60-70% pajak rokok itu. Terus semua hal gaji kita itu dipotong pajak, pengeluaran kita itu kita beli sesuatu dipajakin, lu dengan enaknya beli kaos kaki dari duit itu. Kan bangsat juga sebenarnya. Iya, itu duit Pak, duit kita ngumpulin. Perih itu, Pak. Ngumpulin duit itu perih, Pak. Kita ngumpulin duit dan kita oke lah, kita nggak bayar, mungkin banyak yang duitnya nggak masuk PTKP, nggak nyampe 60 juta misalnya gajinya. Tapi lu masuk tol itu bayar pajak, lu Indomaret tuh lu bayar pajak. Lu apa yang nggak bayar pajak? Beras, orang ngumpulin beras ada pajaknya, bingkis-bingkis ada, dan di setiap waktu itu ada pajaknya. Dan itu yang dikumpulin sama Purbaya sedikit demi sedikit. Terus kemudian tiba-tiba dikasihin dengan sedemikian rupa ke BGN 200 triliun lebih, 260 triliun lebih, dan dibuat beli motor, dibuat beli kayak gitu. Gue nggak tahu ya seberapa banyak DPR punya dapur ya, tapi aku yakin juga mungkin sebanyak-banyaknya dapurnya juga banyakkan dapurnya orang lain lah. Maksud gue, lu sedang menjual uang kita ke pemerintah yang lu supposed to, harusnya lu mempertanyakan ini mana due diligence undang-undang ininya kok nggak ada, kenapa dialokasikan ke sini, kenapa dialokasikan ke situ, kenapa buat beli motor? Itu pertanyaan sederhana sebenarnya. Kenapa buat beli motor? Kenapa buat beli motor? Itu. Kaos kaki, jangkrik kaos kaki itu. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya teman-teman di sektor keagamaan juga perlu mempertanyakan, apakah hal seperti itu maslahat untuk masyarakat. Anda itu pesantrennya juga nggak dapat. Ya, kalaupun dapat itu makan cuma puluhan lah. Tapi kita harus stay clear lah ya untuk itu. Thank you teman-teman udah mampir di Konflik. Pokoknya semangat, apapun yang bisa kita bantu, kita bantu untuk perjuangan kita. Kita ketemu lagi di episode mendatang, dan pesan saya buat teman-teman, karena kita yang ngumpulin pajak, lu harus tahu kemana duit lu dialokasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.